Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Melinda. Saya dan kawan-kawan saya bernama Alia, Panji, dan Abdillah akan mempresentasikan deskripsi NKRI. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Setiap mendapatkan hak pasti terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya. Salah satunya hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan dan keamanan diantara lain: hak warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Mengeluarkan pendapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. 2. Mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak pembelaan diri di pengadilan. 3. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. 4. Dibebaskan oleh pemerintahan Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera baik negara sendiri maupun negara lain. Kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Ikut serta dalam upaya bela negara. 3. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. 4. Menaati aturan serta undang-undang yang berlaku. 5. Menaati norma yang berlaku. 6. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat atau memberi ancaman pada keamanan NKRI. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang. Dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menceritakan terjadinya sengketa wilayah. Persengketaan wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan, kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak kepemilikan, kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara penguasa. Penyebab sengketa perbatasan wilayah dapat menyebabkan dua negara saling berkonflik. Jika terus dibiarkan dan tidak diselesaikan, maka dampak yang bisa terjadi nantinya adalah perang antar negara. Penyelesaian secara teritorial dan yuridis. Pola penyelesaian sengketa wilayah batas wilayah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni metode non-hukum melalui negosiasi dan mediasi, atau bisa disebut juga dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif, dan metode hukum melalui sarana peradilan. Menurut Panji, hubungan antara Indonesia dan Malaysia senantiasa menjadi perhatian media massa. Dalam penelitian ini, isu tentang sengketa perbatasan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan, mendapat tempat utama di media masing-masing negara. Hasil dari perundingan itu berdampak pada pemerintahan masing-masing negara. Media massa juga mengulas panjang lebar terkait sejarah hingga hasil putusan perundingan. Hal ini secara tidak langsung memperjelas posisi siapa yang harus bertanggung jawab dari pemberitaan tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dipengaruhi. Kesimpulan menurut saya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai di mana Indonesia dan Malaysia memilih mahkamah internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Kesimpulan menurut saya, berkaitan dengan batas teritorial, ada beberapa aspek yang dialami Indonesia. Pertama, Indonesia masih memiliki pulau-pulau tak bernama, membuka peluang negara tetangga mengklaim wilayah-wilayah itu. Kedua, implikasi secara militer, TNI AL yang bertanggung jawab terhadap wilayah maritim amat lemah kekuatan armadanya, baik dalam kecanggihan maupun sumber daya manusia. Ketiga, tidak adanya negosiator yang menguasai hukum teritorial kewilayahan yang diandalkan di forum internasional.
Jadi kesimpulannya menurut saya menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia ini. Terima kasih.